Pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan dan pengembangan SDM adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kapasitas SDM agar bisa menjadi sumber daya yang berkualitas, baik itu dari segi pengetahuan, tingkat profesionalisme yang tinggi dalam bekerja agar bisa meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan. Jadi secara umum, pengembangan SDM adalah semacam aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia. Hal ini berfungsi agar SDM tersebut semakin produktivitas dalam bekerja. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pelatihan dan pengembangan SDM. Jenis-jenis pelatihan dan pengembangan SDM yaitu yang pertama skill training atau pelatihan keahlian SDM. Pelatihan keahlian atau skill training merupakan jenis pelatihan yang sering dilakukan pada setiap perusahaan. Program skill training relatif sederhana seperti menilai kebutuhan atau kekurangan dan kemudian diidentifikasi melalui penelitian yang teliti. Kemudian yang kedua yaitu training atau pelatihan ulang SDM. Pelatihan ulang atau retraining yaitu memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja berubah-ubah. Melalui hal ini, karyawan dapat lebih percaya diri dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemudian yang ketiga yaitu Cross Functional Training. Cross Functional Training atau pelatihan lintas fungsional adalah pelatihan yang melibatkan SDM atau karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan juga sinergitas antara fungsional satu dengan lainnya. Kemudian yang keempat yaitu team training atau pelatihan tim. Pelatihan tim dilakukan dengan bekerja sama yang terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Pelatihan tim biasanya dilakukan di luar ruangan dengan menerapkan beberapa permainan, namun tidak jarang pelatihan tim juga dilakukan di dalam kantor. Kemudian yang kelima yaitu language training atau pelatihan bahasa. Pelatihan bahasa bagi SDM menjadi penting karena di masa depan atau bahkan saat ini beberapa perusahaan lokal sudah terhubung dengan perusahaan asing. Dengan adanya pelatihan bahasa, maka karyawan dapat meningkatkan komunikasi bahasa asing dan dapat memberikan value tambahan pada karyawan. Kemudian yang keenam yaitu teknologi training atau pelatihan teknologi. Beberapa perusahaan atau fungsi pasti menerapkan teknologi, misalnya untuk digital marketing, developer, dan juga administrasi. Pelatihan teknologi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan. Sedangkan yang ketujuh yaitu creativity training atau pelatihan kreativitas SDM. Pelatihan kreativitas atau creativity training yaitu pelatihan SDM dengan memberikan peluang untuk mengevaluasi gagasan sebebas mungkin berdasarkan pada nilai rasional. Gagasan tersebut nantinya akan dikembangkan untuk membangun perusahaan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan penyusunan pelatihan dan pengembangan SDM. Tahapan-tahapan penyusunan pelatihan dan pengembangan SDM yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Kebutuhan pelatihan dapat muncul karena adanya tuntutan yang akan dihadapi di masa depan atau juga dari masalah yang muncul saat ini karena adanya sesuatu yang tidak beres. Jadi terlebih dahulu kita harus menganalisis pelatihan, masalah dalam pelatihan, kemudian menentukan prioritas apakah masalah tersebut mendesak ataukah penting. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis organisasi. Tujuan organisasi, sumber daya yang ada, dan lingkungan organisasi yang sesuai dengan kenyataan. Hal ini dapat dilakukan dengan
Cara mengadakan survei sikap pegawai terhadap kepuasan kerja, persepsi pegawai, dan sikap pegawai dalam administrasi. Di samping itu, analisis organisasi dapat menggunakan turnover, absen, kartu pelatihan, daftar kemajuan pegawai, dan data perencanaan pegawai. Kemudian yang ketiga yaitu analisis pekerjaan dan tugas. Analisis pekerjaan dan tugas merupakan dasar untuk mengembangkan program job training. Sebagaimana program pelatihan analisis job dimaksudkan untuk membantu pegawai meningkatkan pengetahuan, skill, dan sikap terhadap suatu pekerjaan. Kemudian yang keempat yaitu analisis pegawai. Analisis pegawai difokuskan pada identifikasi khusus kebutuhan pelatihan bagi pegawai yang bekerja pada jobnya. Kebutuhan pelatihan pegawai dapat dianalisis secara individu maupun kelompok. Analisis kebutuhan individu dari pelatihan dapat dilakukan dengan cara observasi atau supervisor, evaluasi keterampilan, kartu kontrol kualitas, dan tes keterampilan pegawai. Analisa kebutuhan kelompok dapat diprediksi dengan pertimbangan informal dan observasi oleh supervisor maupun manajer. Kemudian yang kelima yaitu menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan ataupun pengembangan sasaran pelatihan. Pengembangan sasaran pelatihan adalah perilaku yang diharapkan dari para peserta. Sasaran harus mengspesifikasi kemampuan peserta untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan tingkat kemampuan tertentu pada kondisi tertentu. Tujuan rencana yang dibuat dipakai sebagai panduan dan acuan kegiatan dalam menjelaskan tentang hal-hal yang hendak dicapai oleh sistem tersebut. Sasaran dapat digunakan untuk mengidentifikasi outcomes dari sebuah pembelajaran yang ingin dilakukan, yaitu mengidentifikasi kompetensi, memberikan arah bagi pengembangan materi atau konteks pembelajaran, memberi batasan dan urutan materi yang sesuai dengan outcomes yang ingin dicapai, dan untuk menentukan bagaimana kegiatan pelatihan dapat berlangsung dengan efektif. Kemudian yang keenam yaitu menetapkan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya. Jika sebagian besar trainee menunjukkan adanya penguasaan, maka dapat disimpulkan proses pelatihan tersebut sudah efektif. Untuk mengetahui adanya penguasaan yang meningkat, sebelum pelatih dilakukan ujian tentang taraf penguasaan trainee atau pretest dan dibandingkan dengan hasil ujian yang diberikan setelah pelatihan diberikan. Kemudian dihitung taraf kontribusinya. Yang ketujuh yaitu memilih metode pelatihan atau pengembangan pada saat memilih rancangan metode atau media yang digunakan harus diperhatikan keterampilan trainee dan sumber daya yang perusahaan miliki. Pentingnya pelatihan dalam pengembangan sumber daya manusia atau SDM di perusahaan. Sumber daya manusia atau yang sering disebut SDM adalah salah satu komponen vital yang menggerakkan organisasi, terdiri dari individu yang produktif, yang berfungsi pula sebagai aset yang terus-menerus dikembangkan dan dilatih, pengetahuan dan keahliannya. Secara umum, sumber daya manusia berasal dari dua jenis, yaitu SDM makro dan SDM mikro. SDM makro berupa jumlah penduduk yang ada dalam rentang usia produktif, sedangkan SDM mikro merupakan individu atau personel yang bekerja pada suatu organisasi. Karena karyawan adalah aset perusahaan, maka pelatih dan pengembangan sumber daya manusia menjadi mutlak diperlukan. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.